Sahabat HR, bertemu kembali dengan saya Yuliana dalam Mari Bagi Ilmu episode kompetensi. Pastinya para sahabat sudah paham, ada banyak teori tentang kompetensi. Jadi, yang akan saya bagikan di sini adalah kompetensi yang saya pahami dan saya jalankan selama ini. Kalau sahabat memiliki pengetahuan atau pemahaman lain, jangan sungkan untuk menambahkan di kolom komen ya. Yuk, kita refresh bareng-bareng. Pertama-tama, kompetensi itu tidak sama dengan potensi. Potensi adalah kemampuan yang belum ditunjukkan dalam pekerjaan karena mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukkannya. Namun, bisa dikembangkan lebih lanjut. Kompetensi adalah kemampuan yang sudah ditunjukkan dalam pekerjaan. Di samping saya adalah model kompetensi gunung es yang sangat populer dari David McClelland. Gambar ini mengatakan bahwa kompetensi terbagi menjadi dua. Ada yang muncul di permukaan, ada yang tersembunyi. Yang muncul di permukaan adalah pengetahuan dan keterampilan yang mudah terlihat. Misalnya, dari cara seseorang memecahkan masalah atau melakukan suatu pekerjaan. Ini seringkali disebut sebagai kompetensi teknis. Ada juga yang menyebut hard competencies. Kompetensi yang muncul di permukaan ini biasanya lebih mudah untuk dikembangkan. Contohnya, orang nggak bisa Microsoft Word. Apabila kita berikan dia kursus yang baik, maka setelah selesai pelatihan tersebut, orang tersebut sudah bisa menggunakan Microsoft Word tersebut. Di bagian bawah dari gunung es tersebut, ada kompetensi yang akan sangat berpengaruh pada kompetensi yang muncul di permukaan. Ada sikap, nilai hidup, citra diri, sifat, dan motif. Alasan yang melandasi seseorang ketika mengambil suatu keputusan untuk bertindak. Kompetensi ini biasa disebut soft competencies. Soft competencies ini sulit untuk dikembangkan. Semakin ke bawah, semakin sulit untuk dikembangkan. Masalahnya adalah soft competencies inilah yang sering kali menentukan kinerja seseorang dalam bekerja. Contohnya, mungkin kita sering melihat orang yang nilai hidupnya adalah bekerja sesuai dengan gaji yang diterima. You pay peanuts, you get monkey. Kalau dibayar sedikit, ya kita juga berkontribusi sedikit. Jangan minta saya untuk lembur dong. Gaji saya juga kan kecil, dan perusahaan juga tidak membayar lembur. Ada lagi orang yang hanya peduli dengan pekerjaannya saja. Jangan harap dia mau membantu timnya untuk menyelesaikan tugas. Bahkan saya pernah bekerja sama dengan orang yang tidak mau berbagi informasi apapun dengan orang lain, walaupun sebenarnya orang yang mengerjakan proses setelah dirinya sangat memerlukan informasi tersebut. Bayangkan, kalau Anda memiliki seorang staf seperti ini, dan Anda sedang dikejar target. Tanpa rasa bersalah, orang ini akan pulang begitu jam kantor selesai. Atau dengan santainya mengatakan, saya tidak tahu, ketika diminta untuk berbagi informasi yang kritikal untuk penyelesaian pekerjaan. Seberapa pintar seseorang, seberapa terampil seseorang, tanpa sikap, sifat, nilai hidup yang baik dan sesuai, maka kemungkinan besar orang tersebut tidak akan dapat berkontribusi secara optimal. Tidak heran, banyak perusahaan memilih kandidat yang baik dari sisi soft competencies, karena kompetensi teknis lebih mudah untuk dikembangkan. Bagaimana dengan perusahaan Anda? Lebih menitik beratkan pada hard competencies atau soft competencies? Silahkan tulis di komen ya. Tuliskan juga apabila ada hal lain yang dapat meningkatkan pemahaman tambahan mengenai kompetensi ini. Mari bagi ilmu.
Ciao.